Pelatih Ruben Amorim terancam dipecat karena Marcus Rashford. Menurut Paul Merson, pelatih Ruben Amorim berisiko dipecat jika Manchester United tidak meningkatkan performanya di Liga Inggris, dan Marcus Rashford bersinar dengan seragam Aston Villa. Setelah sekian lama tidak diturunkan oleh pelatih Ruben Amorim, Marcus Rashford meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim ini dengan klausul pembelian sebesar 40 juta pounds. Sementara itu, performa Manchester United belum kunjung membaik karena terus kalah dari Crystal Palace di kandang sendiri akhir pekan lalu. Menurut Paul Merson, pelatih Ruben Amorim akan mendapat masalah besar jika Manchester United tidak bisa bermain lebih baik setelah menyingkirkan Rashford dan Anthony. Mantan pemain Arsenal berbagi di Sky Sport, jika Rashford datang ke Aston Villa dan mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan dan Manchester United terus bermain buruk, maka tentunya pimpinan klub harus mempertanyakan keputusan Amorim. Aston Villa adalah salah satu tim terkuat di Liga Inggris saat ini. Mereka punya sistem permainan yang jelas dan pelatih bertalenta seperti Unai Emery. Jika Rashford memanfaatkan kesempatan ini, dia akan mendapatkan kembali performanya dan menjadi bagian penting dari tim. Manchester United lebih dekat ke grup degradasi dibandingkan posisi Liga Champions di peringkat Liga Inggris. Pelatih Amorim perlu segera memberikan sinyal positif jika tak ingin menghadapi resiko dipecat setelah baru menjalani setengah musim. Dengan Lisandro Martinez yang cedera parah dan berisiko cuti jangka panjang, Manchester United berencana merekrut Dan Huijsen, seorang gelandang yang meninggalkan banyak jejak di divisi Inggris dan banyak dicari pemain besar. Menurut media Inggris, Manchester United tertarik pada Dan Huijsen, gelandang berusia 19 tahun yang membuat badai bagi Bournemouth. Departemen olahraga Manchester United menilai penandatanganan Huijsen sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat pertahanan. Sebelum bursa transfer Januari ditutup, MU dan Chelsea sempat mempertimbangkan skema pertukaran pemain antara Alessandro Garnacho dan Christopher Nkunku. Rencana ini diyakini bisa membantu kedua pemain menemukan kembali performa terbaik mereka setelah periode yang kurang memuaskan, sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua klub. Chelsea sangat tertarik dengan Garnacho dan bahkan siap memenuhi harga yang dipatok United, yakni 65 juta pounds. Namun, menurut Manchester Evening News, MU akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Garnacho karena khawatir akan adanya gelombang protes dari para penggemar. Pemain muda asal Argentina ini dianggap sebagai bagian penting dari proyek pembangunan tim di bawah asuhan Ruben Amorim. Menjual Garnacho, terutama ke rival langsung di Premier League, bisa memberikan dampak negatif tidak hanya dari segi teknis tetapi juga citra klub. Keputusan ini menunjukkan bahwa Setan Merah masih memiliki kepercayaan besar terhadap masa depan Garnacho di Old Trafford. Pelatih MU, Ruben Amorim secara terbuka mengapresiasi bakat Garnacho dan menegaskan bahwa ia masih memiliki peran penting dalam skuad utama Setan Merah. Saya sangat senang memiliki Garnacho dalam tim. Dia berkembang setiap hari, dia adalah bakat sejati dan pemain seperti itu selalu membuat pelatih ingin bekerja dengannya untuk mengembangkan potensinya lebih jauh, ujar Amorim. Sikap profesionalnya ini membuat kembali mendapatkan kepercayaan dari Amorim dan lebih sering dimainkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Sejauh musim ini, Garnacho telah mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist di semua kompetisi. Meski masih perlu banyak peningkatan, potensinya sebagai pemain muda sangat besar dan menjanjikan. Di pertandingan tengah yang berlangsung di Old Trafford, sebuah momen menggambarkan masalah yang dihadapi Ruben Amorim. Striker Manchester United Rasmus Højlund gagal mengontrol bola yang memantul darinya. Lalu ketika bola sampai ke Joshua Zirkzee, ia justru melepaskan umpan yang salah. Højlund seharusnya menjadi ujung tombak serangan, sementara Zirkzee diharapkan mampu mengolah bola dengan baik. Namun, kurangnya kepercayaan diri pada kedua striker ini yang dibeli United dengan total biaya lebih dari 100 juta pound sterling dalam 2 musim berturut-turut membuat Amorim memilih untuk menurunkan keduanya ke bangku cadangan saat melawan Crystal Palace. Penampilan sikat mereka sebagai pemain pengganti menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut. Namun, hal ini menjadi bukti betapa pelatih United merasa Kobbie Mainoo, seorang remaja yang bermain di posisi yang bukan keahliannya di lini depan, adalah pilihan yang lebih baik. Situasi ini sebenarnya juga mendukung bagi pemain muda ketiga United. Mainoo hanya dipaksa bermain di posisi tersebut karena Amorim mengaku bahwa ia kesulitan bertahan di lini tengah. Hal yang memaksa Bruno Fernandes menyesuaikan diri dan mengambil peran yang lebih defensif. Mainoo sempat menikmati momennya dengan menciptakan 1 peluang dan hampir mencetak gol di awal pertandingan.
Performa ini cukup meyakinkan Amorim untuk berargumen bahwa eksperimen Maino berhasil. Di sisi lain, ketika Marcus Rashford bersiap untuk hengkang, United harus bermain dengan trio depan di mana Alessandro Garnacho adalah pencetak gol terbanyak dengan 13 gol sepanjang karirnya di level tertinggi. Sementara itu, Højlund dan Ziyech sama-sama belum mencetak gol sejak sebelum Natal. Situasi ini semakin mempertegas betapa seriusnya masalah yang dihadapi lini depan United. Lisandro Martinez dikabarkan tidak bisa memperkuat tim mereka lagi hingga akhir musim ini. Manchester United menggelar tes medis untuk mengetahui kondisi Martinez. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan sang bek mengalami cedera di bagian lututnya. Lebih tepatnya terjadi cedera di bagian otot ACL-nya. Menurut laporan tersebut, kondisi cedera Martinez membuat sang bek tidak memungkinkan bermain lagi di sisa musim ini. Pelatih Manchester United Ruben Amorim sangat kecewa dengan kekalahan 0-2 yang diraih timnya saat menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-24 di Stadion Old Trafford. Hasil ini sangat buruk, ujarnya kepada Sky Sport. Amorim hasil itu mengecewakan bagi supporter. Meski demikian, ia mencatat bahwa performa tim sedikit lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya, terutama dalam mengontrol transisi lawan. Sepak bola bisa berubah dalam momen-momen tertentu. Saya akan mempersiapkan pertandingan berikutnya dan terus maju, kata dia. Manchester United gagal mencetak gol untuk ke-18 kalinya di babak pertama musim ini. Statistik yang mencerminkan masalah serius dalam produktivitas tim. Selain itu, ini adalah kekalahan ke-7 MU dari 13 laga kandang di Liga Premier musim ini. Rekor terburuk mereka sejak musim 1893-94. Amorim menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk panik di hari-hari terakhir bursa transfer Januari. Kami berusaha keras untuk memperbaiki tim tanpa mengulangi kesalahan transfer masa lalu, katanya. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah membangun momentum kemenangan meskipun tim menghadapi banyak kendala. Kami butuh perbaikan kecil, mencoba memenangkan poin demi poin, ujar Amorim. Selain hasil buruk, MU juga harus kehilangan Lisandro Martinez yang mengalami cedera lutut serius di babak kedua. Pemain asal Argentina itu harus ditandu keluar lapangan, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi tim musim ini. Sementara itu, saga masa depan Marcus Rashford akhirnya selesai. Manchester United resmi mengumumkan meminjamkan Rashford ke Aston Villa sampai akhir musim 2024-2025. Pemain internasional Inggris itu direkrut Aston Villa untuk menggantikan John Duran yang memilih hijrah ke Arab Saudi dengan bergabung Al Nassr. Sky Sport melaporkan, The Villains akan menanggung paling tidak 75% gaji Rashford, dan tanggung gaji tersebut memungkinkan bertambah sampai 90% bergantung pada penampilan Rashford dan tim barunya. Disebutkan pula, kesepakatan peminjaman ini memuat opsi pembelian permanen. Namun jika Aston Villa memilih tidak mengambil opsi tersebut, maka Rashford akan kembali ke Old Trafford di musim panas nanti. Legenda Manchester United Rio Ferdinand buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menilai sosok Victor Osimhen bisa jadi solusi yang bagus untuk lini serang mereka. Manchester United kembali jadi sorotan di musim 2024-2025 ini. Hal ini dikarenakan setan merah masih kesulitan untuk meraih hasil yang konsisten. Salah satu penyebabnya karena produktivitas gol mereka tergolong rendah. Kedua striker mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, sangat kesulitan mencetak gol sejauh ini. Situasi ini membuat muncul wacana setan merah akan mendatangkan striker baru. Rio Ferdinand menilai Victor Osimhen bisa jadi solusi untuk setan merah. Menurut Ferdinand, striker yang kini membela Galatasaray itu adalah sosok yang sudah teruji. Ia punya ketajaman di atas rata-rata dan ia sudah membuktikan itu selama bertahun-tahun.